Ya, teman-teman, Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya, dimanapun teman-teman berada. Hari ini kita akan bicara lagi. Ini adalah akhir dari bulan Mei tahun 2020. Kira-kira 6 hari setelah kita selesai berpuasa, tanggal 6 bulan Syawal. Kita ngomong lagi tentang topik yang sudah kita bahas 2 bagian yang lalu, yaitu tentang apakah normal hidup dalam new normal. Sebagai istilah yang sangat populer sekarang ini. Selamat datang kepada teman-teman yang bergabung dari seluruh Indonesia dan bahkan dari luar negeri. Kalau di bagian pertama kita bicara tentang tangan dan wajah sebagai persentuhan utama dari kewaspadaan kita supaya tidak kena dengan COVID ini. Lalu kemudian pada bagian kedua kita bicara tentang jiwa dan pikiran. Bagaimana agar jiwa dan pikiran kita sehat sehingga kita tetap bisa hidup dalam garis yang normal atau new normal. Yang ketiga ini saya ingin sedikit bicara sebagai urun rembuk kepada teman-teman tentang back to basic. Pada dasarnya yang disebut new normal itu adalah keharusan kita untuk back to basic. Baik pada level pribadi kita, dalam cara kita menata hidup pribadi kita masing-masing. Kemudian nanti pada level lingkungan kita, keluarga terdekat kita, komunitas kita, bahkan juga negara kita itu harus ada back to basic-nya. Dan juga dunia ini perlu ada back to basic. Sebab kalau kita melihat jenis-jenis wabah yang terjadi sekarang luar biasa. Kemarin kita mendapat laporan tentang wabah belalang di India dan Pakistan. Luar biasa ya. Semua produk-produk pertanian para petani di sana itu dihabisi oleh belalang. Yang jumlahnya itu terbang dan nampak. Kalau COVID ini nggak kelihatan, tapi kalau belalang itu nampak. Dia memakan semua tanaman dan tumbuh-tumbuhan yang merupakan upaya dari masyarakat. Jadi sepertinya alam ini mengalami ketidakseimbangan, dan ketidakseimbangan itu menciptakan organisme baru ya, yang kemudian seperti datang untuk menegur supaya kita menciptakan keseimbangan. Seruan untuk menciptakan keseimbangan global itu sudah datang dari banyak tempat ya. Kita tahu bahwa ada protokol Paris yang ditandatangani untuk mengurangi tingkat pemanasan bumi yang meskipun kemudian setelah Presiden Donald Trump naik ke protokol Paris ini rada diabaikan. Tapi semua itu adalah dalam rangka menyeret manusia dalam kehidupan normal, dalam kehidupan yang back to basic tadi. Jadi sekarang saya ingin berbicara sedikit tentang back to basic itu. Ini bukan karena kita semua sudah ada yang jago melaluinya atau sudah hebat dan sebagainya, tidak. Tapi ini adalah calling untuk semua orang. Bahkan ini calling untuk mengingatkan diri sendiri juga bahwa kita memang perlu menahan diri gitu. Manusia ini kan lucunya dan lahirkan dalam keadaan yang telanjang ya. Tidak punya apa-apa. Jadi kita itu lahir bersih gitu, tidak punya apa-apa, telanjang. Lalu kemudian hidup kita bertumbuh secara pribadi dan secara sosial. Secara pribadi hidup kita tumbuh ya. Pada awalnya orang tua kita menyeleksi apa yang kita makan. Diberikan makanan yang baik-baik gitu. Ya, dari ASI ya, misalnya yang pertama itu ASI adalah sumber protein yang terbaik sekali bagi seorang bayi yang baru lahir
dan itu yang akan menentukan perkembangannya ke depan. Salah satu sumber daya tahan tubuh manusia yang terbaik adalah bayi. Makanya kalau ada orang ada penelitian yang membuat perbandingan orang yang punya daya tahan tubuh yang baik dengan orang yang tidak punya daya tahan tubuh yang baik pada usia dia dewasa, itu dapat dilihat dari apakah ibunya memberikan dia ASI. ASI itu adalah sumber daya tahan tubuh yang dari sejak dini diberikan oleh orang tua kita, oleh ibu kita khususnya gitu. Nah, pada tahap kecil kita diseleksi makanan kita diberikan oleh ibu kita itu makanan-makanan yang baik, mulai dari ASI, lalu bubur dan sebagainya. Itu kalau di kampung dulu saya lihat ibu-ibu mengambil hati ayam kampung, lalu hati ayam kampung itulah yang dileburkan dicampur dengan nasi, itulah yang menjadi sumber asupan bagi bayi. Orang kampung lagi itu pisang biasanya ya diberikan, dikrok-krok dan diberikan kepada bayi. Kadang-kadang saking pedulinya orang-orang tua di kampung tuh melakukan sesuatu yang salah waktu dia kecil dulu. Saking pedulinya itu sampai ibu-ibu di sana itu memakan dulu apa yang akan diberikan kepada bayi, dikunyah sampai hancur lalu diberikan ke bayi. Itu rame sekali saya lihat dulu di orang tua di zaman saya masih kecil. Padahal itu sangat berbahaya karena bisa jadi bayi itu kemudian terinfeksi oleh kuman yang ada di mulut ibunya. Tapi mungkin itu niatnya adalah saking sayangnya kepada bayi ini. Yaitulah bayi memakan hal-hal yang dasar, ya kan? Makanan-makanan yang baik, ya. Lalu bertumbuhlah kita, bertumbuh dan membesar. Pada saat kita besar mungkin dari sisi fisik dan makanan, kita mulai mungkin ada penyimpangan gitu. Kalau dulu ibu kita menyeleksi makanan-makanan yang terbaik bagi kita, setelah kita dewasa kita memilih makanan-makanan yang tidak baik, yang tidak sehat gitu. Ya misalnya alkohol itu, seluruh riset mengatakan alkohol merusak sistem kekebalan tubuh kita dan tubuh kita secara umum. Rokok misalnya juga demikian, ya, dan hal-hal lain apalagi narkoba dan sebagainya. Tapi karena manusia itu tumbuh, ya kan, dengan nafsunya, dengan mungkin juga sebagiannya rasa ingin tahunya yang berlebihan begitu, sehingga kemudian dia mencoba dan memasukkan ke dalam tubuhnya makanan-makanan dan minuman atau benda-benda yang merusak kekuatan tubuh kita. Nah, di sini konsep back to basic-nya bisa nggak kita mulai kembali lagi untuk memasukkan ke dalam tubuh kita, memakan makanan yang baik. Kalau dalam istilah agamanya itu halalan thayyiban. Halal itu tentang materi dan bagaimana dia didapatkan. Thayyib itu adalah tentang gizinya, tentang kebaikannya bagi tubuh. Kalau kita selalu mengupayakan itu, maka mudah-mudahan back to normal, back to basic itu artinya kita menjaga kekuatan dan kesehatan tubuh kita, ya. Kemudian kita bergerak gitu. Sebab pada dasarnya bergerak itu adalah yang normal, yang benar gitu. Manusia modern itu memang bahayanya adalah karena ada teknologi dan alat transportasi yang membuatnya itu tidak bergerak gitu. Kursi misalnya itu berjasa sekali untuk membuat kita tidak bergerak. Tanpa kursi orang itu lebih cenderung bergerak, berjalan. Tapi karena ada kursi, apalagi ada namanya kursi malas, orang tuh jadi tidak bergerak dan malas gitu. Dan itu yang men-trap kita sehingga menjadi orang yang mesin tubuhnya itu berhenti. Belum lagi ada mobil, ya kan? Ada rumah yang nyaman, di dalam rumah ada AC yang menyebabkan orang itu bertahan di rumah, ya, nyaman dan tidak bergerak. Saya ada satu pelajaran dari orang tua saya yang saya tidak bisa ikuti karena memang bedanya, beliau tinggal di kampung dan saya di kota. Dia punya tradisi yang mengakar. Salah satunya adalah dia nggak suka duduk, dia terus berjalan. Itulah yang menyebabkannya relatif kuat badannya itu dan sehat gitu. Saya kira back to basic adalah
Setelah kita tadi makan makanan yang baik, minum minuman yang baik, kita bergerak. Nah, itu satu, bagi diri kita sendiri tentunya. Dan berikutnya kita bisa persembahkan ini tentu bagi lingkungan kita, ya. Karena apabila kita concern dengan kebersihan kita, wajah dan tangan kita yang kita bahas di bagian pertama, lalu kebersihan atau kebaikan, kekuatan jiwa dan pikiran kita. Lalu berikutnya adalah bagaimana agar seluruh dan semua hidup kita ini kembali kepada basic. Tadi kita kembali kepada basic dalam pengertian tubuh. Ada juga back to basic dalam pengertian kembali ke dalam pikiran dan jiwa yang sehat. Menormalkan dan menetralisir jiwa itu adalah salah satu pekerjaan yang sudah lama dalam invensi yang dilakukan oleh umat manusia. Kalau di dalam agama ada meditasi, ada sholat, itu semua adalah dalam rangka menetralisir jiwa kita, back to basic. Di kelompok-kelompok tertentu orang itu menyatu dengan alam. Tapi di dalam konsep agama, misalnya dalam Islam itu menyatu dengan Tuhan. Artinya berzikir. Berzikir itu artinya mendekat kepada Tuhan, menyebut nama Tuhan dan mendekat kepada Tuhan. Itu adalah untuk menetralisir jiwa kita, dan itu untuk kita kembali kepada nature, kembali kepada back to basic tadi. Karena basicnya jiwa kita itu memang memerlukan ketenangan. Ya, manusia modern bahayanya adalah karena terlalu banyak disrupsi. Ya, termasuk dalam kehidupan kita sekarang ini. Mungkin juga buku-buku, ya kan, dulu ada TV, ada film, sekarang ini ada gadget. Gadget itu betul-betul merupakan disrupsi kepada jiwa kita. Kalau kita tidak sadar, bisa-bisa hidup kita itu penuh dengan gadget. Orang main game, orang main macam-macam TikTok, ya kan, dan sebagainya itu bisa merupakan disrupsi kepada jiwa, karena kemudian jiwa spending waktunya adalah untuk hal-hal yang tidak membuatnya dia kembali back to basic tadi, kepada ketenangan, kepada hal-hal yang natural, ya, dalam hidup yang harus kita pertahankan. Nah, teman-teman sekalian, menetralisir atau back to basic dalam hal fisik tadi, ya kan, back to basic dalam hal jiwa tadi, ya, dan back to basic dalam kehidupan kita hari-hari. Sepertinya kita harus mendesain ulang schedule hidup kita ini. Dari bangun tidur sampai kita bangun tidur lagi. Rasanya menit per menit itu mulai harus kita setting gitu. Ngapain aja kita hari-hari. Sebab kadang-kadang kalau kita tidak setting jadwal kita, tiba-tiba sudah malam dan kita tidak tahu pada hari itu kita kerja apa pada hari itu. Bangun pagi, menit per menit, ada 24 jam. 24 jam kali 60 menit. Ya kan? 24 kali 60 menit kali 60 detik. Ya kan? Waktu yang kita siap atau yang diberikan kepada kita setiap hari yang harus kita gunakan sepenuhnya untuk back to basic, back to normal tadi. Menetralisir hidup kita. Memulai dengan mengevaluasi dulu. Kalau ada memang hal-hal yang tidak baik dari kebiasaan hidup kita selama ini yang saya kira harus kita koreksi. Saudara, Anda, dan kita semuanya pasti punya banyak kelemahan. Dan pasti kita harus masing-masing memikirkan bagaimana cara kita back to basic. Pada dasarnya apa yang kita mulai dalam diri kita ini nanti akan berefek kepada apa yang terjadi pada lingkungan kita, kepada keluarga kita, kepada komunitas kita, kepada masyarakat kita, kepada negara kita, bangsa kita, dan juga kepada bumi ini, kepada umat manusia secara umum. Beberapa bulan yang lalu kita menyaksikan kiriman gambar oleh NASA, ya, tentang potret bumi yang diambil dari satelit luar angkasa, lalu difoto. Bumi kita ini pada saat COVID itu membiru, ya, murni.
Karena polusinya itu berhenti. Pertama karena manusia itu tidak boleh keluar rumah, kan lockdown dan stay at home, jaga jarak dan sebagainya itu menyebabkan orang menutup semua pabriknya, menutup semua kegiatan yang selama ini menciptakan kerusakan terhadap udara dan lingkungan kita. Lalu NASA memotret betapa bersihnya dan betapa birunya bumi kita. Jadi apa yang kita lakukan pada level pribadi kita dan kesadaran yang ada pada pribadi kita untuk back to basic, untuk memulai hidup yang baik, itu punya efek kepada kebaikan bumi kita juga. Nah, itulah sebabnya kita perlu mereset jadwal kita ini hari-hari, supaya jadwal kita hari-hari itu penuh dengan produktivitas untuk mengembalikan fisik kita, pikiran kita, jiwa kita, dan kebiasaan hari-hari kita dalam kehidupan yang sehat dan normal atau new normal tadi. Teman-teman sekalian, itulah yang saya ingin sampaikan pada bagian ketiga ini. Sebenarnya sekali lagi mudah-mudahan dalam rangka kita tetap bersemangat ya untuk menjalani hari-hari ke depan. Meskipun ada tantangan pandemi dan sebagainya, kita akan hadapi itu, sebab pada dasarnya tidak ada hal yang tidak bisa kita hadapi. Manusia diciptakan Tuhan ke atas muka bumi ini untuk menjadi khalifah, untuk menjadi pemimpin. Manusia pasti tahu jalannya, pasti nemu jalannya, pasti akan ketemu vaksinnya, pasti akan ketemu obatnya, pasti akan ketemu teknologi yang cara kita menghadapinya. Tetapi apa guna semua itu kalau hidup manusia sendiri tidak menyadarkan dirinya untuk kembali kepada normal? Sebab pada tataran global, bagi seluruh dunia ini memang harus diperbaiki. Kita hanya diberikan satu bumi oleh Allah untuk tinggal di situ, dan kita tidak punya bumi yang lain. Oleh sebab itu bumi amanah ini sajalah yang kita perbaiki. Mulai dari membersihkan diri, memperbaiki diri, nanti akan berefek kepada lingkungan kita. Sungai kita harus bersih, pantai kita harus bersih, tanah kita harus bersih, udara kita harus bersih. Salah satu mesin pembunuh terbesar di dunia ini adalah udara yang kotor. Sebab udara yang kotor itu memasukkan kimia ke dalam paru-paru kita, menciptakan radang yang disebut dengan pneumonia itu. Dan itu juga menyebabkan sumber kematian. Jadi kalau kita tidak mentradisikan kembali supaya kita menciptakan udara yang bersih tanpa polusi, maka sama saja mesin pembunuh itu bernama polusi udara. Tapi sekali lagi kesadaran mulai dari diri sendiri. Itulah teman-teman sekalian, mudah-mudahan pembahasan bagian ketiga ini ada manfaatnya. Terima kasih kepada teman-teman yang menyimak dari banyak negara, dari Saudi Arabia, dari Thailand tadi saya lihat. Mudah-mudahan kita akan terus berinteraksi. Ada disclaimer yang saya ingin sampaikan bahwa ini semua saya lakukan pertama-tama dalam rangka menuntun ya tahapan-tahapan yang baik bagi kita untuk mempersiapkan hari-hari kita ke depan. Ya, kita harus optimis, kita harus yakin bahwa kita akan melalui hari-hari ini dengan baik, dan itu harus mulai dari diri kita sendiri. Terima kasih bagi yang menyimak. Mudah-mudahan selanjutnya kita bisa bekerja membangun optimisme kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.